Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan Siteje, hampir 100% masyarakat Madura itu Muslim. Selain peran penting dari para ulama penyiar Islam di Madura, juga berkat tokoh-tokoh setempat yang memiliki jiwa yang revolusioner. Berkat tokoh-tokoh setempat inilah, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru Madura secara merata. Setidaknya ada 3 tokoh revolusioner yang mampu mengantarkan masyarakat Madura menuju peralihan zaman baru, yaitu agama Islam. Tantretan Sitejeng, Joko Tole adalah Raja Sumeneb yang ke-13. Ketika beliau menjadi raja, masyarakat Madura, kalangan bangsawan, para raja, termasuk Joko Tole sendiri masih memeluk agama lama. Ya meskipun sebetulnya proses dakwah Islam sudah berjalan di Madura. Nah, tersebutlah tokoh bernama Sunan Padusan. Dan ternyata melalui proses dakwah Sunan Padusan inilah Joko Tole kemudian memeluk agama Islam. Dan sebagaimana kita tahu, Joko Tole ini kemudian menjadi raja pertama yang memeluk agama Islam di Madura. Dengan masuk Islamnya Joko Tole sebagai raja di Sumeneb, maka perkembangan Islam di Madura Timur semakin pesat. Walaupun begitu, tetap tidak ada paksaan bagi masyarakat yang masih mau memegang teguh keyakinan lamanya. Karena itu, perkembangan dakwah Islam di Sumeneb ini berjalan secara bertahap, seiring dengan kesadaran masyarakatnya. Ronggo Sukowati adalah salah satu pemimpin besar Madura yang berasal dari Madura Tengah atau Pamekasan. Di Pamekasan itu ada sebuah candi yang disebut dengan Candi Burung. Dalam bahasa Madura, burung itu artinya gagal. Ada sebuah pendirian candi di Madura tapi kemudian tidak jadi karena ternyata masyarakat Pamekasan begitu itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena masyarakatnya sudah masuk agama Islam sehingga pembangunan candi ini tidak jadi dilaksanakan. Namun demikian, dengan melihat keberadaan dan pendirian candi ini menggambarkan bahwa masyarakat Pamekasan itu akar agama lamanya sangat kuat dan menjadi salah satu pusat peribadatan. Masuknya syiar Islam ke kota Pamekasan ini sebagaimana di Madura Timur atau Sumeneb juga berlangsung damai dan bahagia. Keberadaan situs Candi Burung ini juga menggambarkan bahwa hubungan antar masyarakat meskipun berbeda keyakinan tetap rukun. Tentunya terbentuknya kerukunan dan kebersamaan masyarakat ini tidak terlepas dari pemimpinnya. Pemimpin Pamekasan kala itu tak lain adalah Ronggo Sukowati. Beliau ini adalah salah satu raja yang melegenda di Pamekasan. Melalui kebijaksanaan dan kepemimpinannya yang sangat mengayomi semua kalangan masyarakat, sehingga peralihan zaman dari agama lama ke agama baru juga berlangsung sangat kondusif di Pamekasan. Ketika tanah Jawa sedang bergolak oleh gejolak politik dan kekuasaan, di pintu gerbang Madura, yaitu Madura Barat, lahirlah seorang tokoh yang visioner yang memiliki visi Madura masa depan, yaitu Raden Pratanu. Raden Pratanu ini adalah putra mahkota Kerajaan Arusbaya di Madura Barat. Karena sebuah mimpi, Raden Pratanu ini kemudian memeluk agama Islam melalui jalur Sunan Kudus. Jalur beliau masuk Islam melalui Sunan Kudus ini terbilang cukup jenius. Sebab secara tidak langsung keberadaan Sunan Kudus ini telah menyambungkan 2 peradaban, yaitu peradaban pusat kala itu yang ada di Jawa Tengah, Kesultanan Demak, kemudian yang ada di pedalaman yaitu di Pulau Madura. Sebagaimana kita saksikan, perkembangan Madura setelah itu cukup pesat, baik di bidang politik, kekuasaan, sosial, ekonomi, maupun secara kebudayaan. Madura akhirnya juga menjadi surganya para santri dari berbagai ulama Wali Songo. Tidak hanya yang terdekat, yaitu dari jalur Sunan Ampel maupun Sunan Giri, tetapi juga dari jalur yang lebih jauh, yaitu Sunan Kudus. Tantretan Sitejeng, dengan masuk Islamnya Raden Pratanu maka menyempurnakan penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru Madura, baik dari penjuru ujung barat hingga ujung timur. Itulah Tantretan Sitejeng sekelumit tentang 3 tokoh peletak
fondasi peradaban di peralihan zaman baru di Pulau Madura, bisa menjadi teladan dan panduan generasi milenial Madura untuk menggenggam peradaban global. Salam Celurit 9.